Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Taib, alhamdulillah kita akan membacakan dari pembacaan kitab kita yang baru, pengganti daripada Umdatul Talib. Jadi ini pembahasannya seputaran fikih, seputaran fikih Hanabilah, fikihnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di dalam Hanabilah sendiri, fikihnya itu terbagi dari beberapa tobaqoh. Tobaqoh itu generasi. Ada tobaqatul mutaqaddimin atau tobaqatul ula, ini tobaqoh pertama. Tobaqoh pertama, yaitu dari sahibnya, murid-muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di antaranya adalah Abu Bakar Al-Khalal dan yang lainnya seperti itu. Kemudian tobaqoh al-mutawassithah, tobaqatus tsani, yaitu generasi kedua, di masanya Abu Ya'la dan yang selainnya. Kemudian tobaqoh mutaakhirin, tobaqoh generasi yang di masa sekarang ini, yang mana kitab-kitabnya masyhur, di antaranya Raudatul Murbi, syarh daripada Zad al-Mustaqni, Umdatul Talib, dasar-dasarnya, Akhsar al-Mukhtasarat dan sebagainya. Kita mengambil ini karena ini adalah tepat bagi para penuntut ilmu atau santri baru, santri pemula. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far, atau yang dikenal sebagai Gulam Al-Khalal. Riwayat yang disebutkan di dalamnya ini berdasarkan riwayat sanad seperti itu. Dan beliau menukilkan, mengambil daripada murid-murid langsung Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri. Kita masuk kepada kitab Al-Mujalladatus Tsani, yang jilid kedua daripada kitab Zadul Musafir, dan masuk kepada pembahasan kitab Thaharah. Ini yang umum, secara umum di kitab-kitab fikih itu pasti diawali dengan kitab Thaharah, seperti itu. Kitab yang menjelaskan tentang tata cara seseorang itu bersuci sebelum menunaikan ibadah. Tayyib. Kita masuk kepada halaman yang ke-16, jilid yang kedua, halaman 16. Kita langsung masuk kepada matan. Babul qawli fi takhalli wal istitari indal hajah. Ini perhatian penting. Biasanya seseorang itu dia wajib untuk ittiba, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sisi lain dia di dalam permasalahan fikih, dia mengambil pendapatnya para ulama, yaitu pendapatnya para a'immatu madzahib, semisal Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan dia juga di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'ah.
Ya, dan tidak benar apabila ya mereka ini berbicara tanpa dalil. Ya, sedangkan mereka adalah para imam yang mereka itu berbicara dengan dalil seperti itu. Ya. Dan tidak benar juga apabila seseorang itu dia mengatakan saya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, bagaimana bisa dia mengambil Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya, mengeluarkan istimbat hukum. Ya, contoh sederhana saja, misalnya dia ingin sholat, ya dia sholat apa? Sholat zuhur. Mana dalilnya? Apakah seseorang itu bisa langsung mengeluarkan daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya, terkait tentang sholat zuhur. Bagaimana bisa dinamakan sholat zuhur? Ya, kemudian rakaatnya itu berapa? Apakah dia bisa langsung mengambil dari hadis? Ya, apakah dia bisa langsung mengambil dari Al-Qur'an misalnya? Ya, tidak mungkin bisa. Ya, jika ditanyakan kepada kita, ya apa dalil untuk kita itu mengikuti madhab? Ya, maka jawab seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, tanyalah ya oleh kalian itu terkait suatu permasalahan din, agama kepada ahlinya dari kalangan ahlul ilm, ya, para ulama. Nah, ya. Taib. Babul qauli fi takhalli wal istitari indal hajah. Ya, bab dalil-dalil yang menjelaskan atau pendapat riwayat yang menerangkan tentang ya etika seseorang ketika hendak buang hajat, yaitu menjauhi daripada tempat yang ramai, ya menjauhi tempat yang dapat dilihat orang. Ini ketika kondisinya dia itu sedang safar atau sedang di dalam suatu tempat, misalnya di gurun atau dia di hutan, ya di mana saja di alam terbuka, ya seperti itu. Walistitar dan juga menutupi dirinya, menjaga auratnya seperti itu. Ketika apa? Indal hajah. Ya, jadi ini pembahasan tentang etika ketika seseorang itu buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Nanti akan disebutkan riwayat-riwayatnya. Kemudian qala Abdul Aziz ibn Ja'far, yakni Gulam al-Khalal rahimahullahu taala, beliau ya menuturkan sanadnya kepada qala Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hambal fi riwayati Abdullah. Jadi riwayat ini sampai dari jalurnya anaknya Al-Imamu Ahmad yaitu Abdullah. Taib. An Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi, dari Abu Qatadah dari ayahnya, qol, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yartadu li baulihi kama yartadu ahadukum lis salatihi. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mencari tempat untuk menunaikan hajatnya, itu buang air kecil, li baulihi, ya mencari tempat untuk beliau turun menunaikan ya buang air kecilnya, kama yartadu ahadukum lis salatihi, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu hendak mencari tempat untuk turun menunaikan sholat, ya seperti itu. Dari sini ada faidahnya bahwasanya Nabi SAW ketika ingin buang air kecil, beliau ya istilahnya itu seperti jongkok, ya jongkok turun untuk dia tidak berdiri seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian waqala Anas bin Malikin, ya dikatakan oleh Anas ibn Malik, sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' lahu thawban hatta ya'khudha maq'adah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu barakallahu fikum ketika beliau hendak buang hajat, ya atau buang air besar di sini, ya beliau tidaklah mengangkat pakaiannya, ya beliau tidak mengangkat jubahnya, ya seperti itu, jubahnya atau kain sarungnya, sampai beliau benar-benar ya'khudha maq'adah, mendapati tempat untuk beliau buang hajat, ya artinya beliau benar-benar duduk dulu baru diangkat pakaiannya. Jadi beliau tidak jauh-jauh belum dapat tempat untuk beliau buang hajat kemudian beliau sudah mengangkat bajunya, tidak, tapi sampai benar-benar didapati dulu tempatnya baru beliau mengangkatnya, ya seperti itu. Ini penjagaan beliau di permasalahan aurat, ya seperti itu, ya.
disiplinnya beliau di dalam menjaga muru'ah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian waqala fi riwayati Muhanna, dan di riwayat Muhanna di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-kanif, ya idza dakhala al-kanif qala kanif yakni bimakna al-khala, yaitu apa namanya tempat buang buang hajat seperti itu ya. Khala ya, ini perbedaan antara hamam dan juga al-mirhat ya. Karena dahulu orang-orang Arab itu membedakan antara hamam ya, kamar mandi dengan mirhat ya, tempat buang hajat seperti itu. Ya, ini khala. Kanif bimana khala. Kemudian beliau mengatakan ya, ketika beliau masuk ke dalam khala tersebut ya, kanif tersebut, beliau membaca doa ya, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi ya. Ba di sini disukun boleh, tidak disukun pun boleh ya. Khubuthi atau khubuthi disukun. Ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dhamir ka di sini kepada Allah ya, dhamir ka-nya di sini kepada Allah, dari kejahatan syaitan atau jin jenis laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Ya. Jenis laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini ada faidah di sini bahwasanya Nabi SAW mengucapkan doa ini posisinya ketika beliau hendak masuk ya, hendak masuk ke dalam sebuah tempat ya yang tertutup, sebuah bangunan. Lantas bagaimana apabila beliau di tempat yang terbuka ya, di tempat yang terbuka untuk buang hajatnya. Semisal di sahra ya, di tanah yang lapang ya. Maka kata para ulama di sini membacanya itu ketika melucuti pakaian ya, ketika melucuti pakaiannya baru dibaca doa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya, ketika di tempat yang terbuka. Tapi kalau ketika memasuki tempat yang tertutup dari bangunan ya, kemudian ingin buang hajat, maka ketika hendak masuk itulah ya beliau membaca doa ini ya, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan satru baina ayunil jinni ya wa aurati bani adama, yakni idza dakhala ahaduhumul khala ya, apabila kalian hendak masuk seperti itu. Idza ahaduhumul khala ya, an yaqula bismillah ya. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan penghalang di antara pandangannya jin dan aurat manusia ketika salah seorang di antara anak Adam itu masuk ke dalam khala, maka mengucapkan kata bismillah, an yaqula bismillah ya, seperti itu. Mengucapkan bismillah ya, atau disempurnakan dengan doa ini ya, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi ya, berlindung dari jin perempuan dan juga laki-laki seperti itu ya. Kemudian wa idza kharaja qol, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah keluar, beliau mengatakan ya, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani ya, segala puji bagi Allah, beliau memuji Allah ya yang telah mengeluarkan dari dirinya ya, dari tubuhnya itu berbagai macam gangguan ya, al-adza ya, penyakit-penyakit kotoran, entah itu makanan yang syubhat dan sebagainya ya, yang keluar bersama dengan kotoran ya, segala puji bagi Allah. Apabila seseorang itu tidak bisa untuk dia buang hajat, maka ya sudah tentu akan mendapati musibah yang besar ya. Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat membuang kotorannya, dan juga telah memberikan kepadaku al-afiyah ya, keselamatan, kesehatan ya, seperti itu. Atau di antara riwayat lainnya cukup dengan mengucapkan gufranak ya, kalau tidak salah riwayatnya Ali bin Abi Thalib ya, gufranak, seperti itu. Jadi ini adab dan etika seorang muslim ya ketika dia buang hajat. Kemudian riwayat lainnya waqala fi riwayati Abdullah ya,
la ba'sa bil bauli qa'iman idza kana la yusibuhu wa la yusallim, ya, idza kana yusibuhu wa la yusallimu huwa wa huwa yabulu wa la yaruddu hatta yafrugha. Jadi kata Abdullah di sini, ya, tidak mengapa seseorang itu dia kencing dalam posisi berdiri, ya, pada suatu waktu, ya, tapi ahsannya dia untuk duduk, ya, duduk jongkok seperti itu, ya. Tapi tidak mengapa pada suatu waktu dia berdiri selama apa? Idza kana la yusibuhu, selama dia yakin bahwasanya kotoran dari air kencingnya itu, najisnya itu tidak menimpa dirinya, tidak nyiprat, tidak terkena pakaiannya, ya. Ini berbahaya karena kalau kena pakaian, ya, tidak sah untuk dipakai untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya. Najis seperti itu, ya. Jadi berhati-hati, tetap ada tanbih di sini. Kemudian wala yusallimu wa huwa yabul, dan beliau tidak menjawab salam ketika hendak buang air kecil seperti itu. Wala yaruddu hatta yafrugha, dan tidak membalasnya, tidak berbicara atau tidak mengucapkan salam, ya, ketika beliau tengah buang air kecil. Sampai kapan? Sampai beliau sudah selesai dari menunaikan buang air kecilnya. Ya, sebagaimana di riwayat yang lain dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, inna rojulan, ya, marro, sesungguhnya ada seorang lelaki itu dia melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yabul, sedangkan Nabi SAW tengah apa? Buang air kecil, ya, fasallama falam yarudda alaih, ya, kemudian orang tersebut memberikan salam kepada Nabi SAW, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi Nabi tidak menjawabnya. Ya, ini adab beliau yang diajarkan kepada umatnya, bahwasanya tidak boleh berbicara, apalagi mengucapkan salam atau menjawab salam ketika hendak buang air kecil seperti itu, ya. Jadi wala yarudda hatta yafrugha, sampai selesai dulu, ditunaikan hajatnya dulu, baru dia, ya, menjawab salam atau mengucapkan salam kepada yang lainnya seperti itu. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, qala fi riwayat Shalih, ya, wa ja'al khatamahu fi batni kaffihi. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu beliau menjadikan cincinnya, ya, cincinnya Nabi SAW itu, ya, memiliki apa namanya, ya, ukiran, ya, ada lafadznya, cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lafadz Muhammad satu baris, Rasul satu baris, apa namanya, Allah satu baris seperti itu, Muhammad Rasul Allah seperti itu, ya. Pada satu baris di dalam satu cincin itu. Artinya ada lafadz Allah di sana, lafzul jalalah. Nah, beliau ketika masuk ke dalam khola, toilet seperti itu, ya, pada saat itu beliau membalikkan cincinnya ke dalam fibat nikah fihi, di dalam apa namanya, bagian dalam telapak tangannya, ya, bagian dalam telapak tangannya dibalik seperti itu cincinnya yang ada lafadznya, ya, kemudian digenggam oleh beliau, ya. Jadi ini faedah bahwasanya ada larangan bagi siapa saja orang itu dia hendak masuk ke toilet untuk tidak membawa, ya, entah itu mushaf, Al-Qur'an atau segala sesuatu apapun yang berlafadzkan Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi ini tidak mutlak hukumnya, ya. Ada pengecualian, yaitu kapan saja seseorang itu dia khawatir, misalnya seorang itu membawa tas, di dalamnya mungkin ada mushaf, dan sebagainya, atau dia memiliki cincin, jika dilepas atau ditinggal khawatir hilang, ya, maka tidak mengapa dibawa ke dalam seperti itu. Tapi ahsannya untuk dilepaskan, ditinggalkan dulu seperti itu. Tapi jika khawatir hilang tidak mengapa dibawa ke dalam, sehingga hukumnya makruhnya itu hilang. Ya, ini hukumnya makruh seperti itu. Kemudian idza kana fihi ismullah azza wa jalla idza dakhala fihi al-khala, ya. Jadi apabila segala hal yang berkaitan di dalamnya terdapat nama-nama Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, ya, yang hendak dia itu masuk ke dalam al-khala, toilet seperti itu, ya. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, wa qala fi riwayati Bakr ibn Muhammad,
idza atasa fil khala'i, ya, ketika seseorang itu dia bersin, ya, atasa, bersin di dalam toilet, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, yaitu yahmadullaha fi nafsih. Ya, dia memuji Allah ketika bersin. Seseorang itu kan pasti mengucapkan apa? Ya, pujian kepada Allah, yaitu alhamdulillah, seperti itu. Maka ini tidak seperti saat dia di luar dari toilet. Ketika dia di dalam toilet, maka dia cukup untuk mengucapkan alhamdulillah itu, pujian kepada Allah itu di dalam dirinya saja. Dengan apa? Wa yuharrik bihi syafataih. Dengan sedikit menggerakkan bibirnya itu, kedua bibirnya itu sebagai isyarat saja. Artinya tidak dijaharkan, tapi tetap dilafatkan seperti itu. Ya, lafadznya hanya sekedar menggerakkan bibir saja, kedua bibir. Ya, ini ketika seseorang itu bersin di dalam toilet. Ya, dia tetap memuji Allah, tapi di dalam hatinya saja dengan sedikit menggerakkan kedua bibirnya seperti itu sebagai isyarat. Ya, ini juga faidah juga, ya, bahwasanya seseorang itu tidak boleh satu berbicara seperti yang tadi, kemudian menyebutkan asma-asma Allah di dalam al-khala, kecuali hanya sekedar isyarat saja di dalam dirinya. Taib. Karena memang hakikatnya di dalam khala itu memang tidak ada kebaikan kecuali untuk buang hajat seperti itu, atau membersihkan badan, membersihkan hadas kecil ataupun besar, ya, sehingganya seorang itu hikmahnya ketika dia keluar dari al-khala mengucapkan gufronaka, ya, itu sebagai bentuk memohon ampunan kepada Allah dari banyak kelalaian dia. Jadi ini sifatnya seorang muslim, ya, tidaklah seorang muslim itu melewatkan waktunya dalam hal yang sia-sia. Ya, bahkan ketika dia sadar dia di dalam kamar mandi itu tidak melakukan perbuatan yang manfaat, ya, di antaranya berzikir, mengingat Allah, membaca tilawah Quran, ya, dan sebagainya, maka dia ketika keluar meminta ampunan kepada Allah, ya, seperti itu. Taib. Waqal fi riwayati Ahmad bin Al-Qasim, ya, dari riwayat Ahmad ibn Qasim, Al-Qasim di sini disebutkan ma ahabbu lirajulin ayyagtasila fil mawdi'il ladzi yubalu fih walau lam yakun fihi illa lima yuqalu innahu yukhafu minhu al-waswas. Ya, ini tentang ini, ya. Apa ini? Jadi terkait perkara apa saja yang disukai bagi seseorang itu, dia untuk mencuci, ya, mencuci apa namanya, bekas tempat dia buang air kecilnya, yaitu di kemaluannya itu, ya, seperti itu, di kemaluannya itu, untuk dia bersihkan, dia bilas kembali. Kemudian juga memercikan celananya, ya, ini karena waswas seperti ini karena waswas, disebabkan waswas bagi seseorang yang dia memiliki waswas, ya, seperti itu. Makanya Nabi SAW beliau apa? Tawaddo'a marrotan, ya, beliau berwudu, ya, marrotan, ya, wan nadhaha farjahu, kemudian beliau membersihkan kemaluannya seperti itu, ya, memercikan kemaluannya, dibilas seperti itu, dipercikan, ya. Taib. Jadi sehingga tidak ada sisa dari air kencingnya, kemudian yang terkena pakaian dan sebagainya, sehingga benar-benar hilang was-was dari orang tersebut, ya. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, barakallahu fikum, yaitu babul qauli fil istiqbalil qiblah bil ghaid, ya. Jadi ini adalah bahasan yang menyebutkan tentang riwayat atau dalil-dalil tentang larangan untuk, ya, membelakangi atau menghadap kiblat ketika setengah buang air besar, bil ghaid, ya. Tagawwata ya tagawwatu, ya. Buang air besar. Seperti itu. Kemudian qala Abdul Aziz bin Ja'far, yaitu Gulal bin Khalam, ya. Qala Abu Abdullah fi riwayat Hanbal bin Ishaq, ya. Beliau mengatakan la yastaqbilul qiblata bi gha'itin wala baulin. Bismillah. Jadi kata Ishaq, ya, di sini dikatakan tidak boleh bagi seseorang itu dia menghadap kiblat ketika buang air besar, ya. Wala baulin, tidak pula pada ketika seseorang itu
kencing, ya, buang air kecil seperti itu, ya. Entah itu buang air kecil, buang air besar, tidak boleh untuk dia menghadap kepada kiblat. Nanti ada penjelasannya. Wa tunazzahul qiblatu an hadza, karena kiblat itu disucikan dari hal-hal yang seperti ini. Ya, kiblat itu kiblatnya umat Islam, ya, kiblatnya umat Islam, tempat menghadapnya salat seperti itu. Jadi disucikan dari hal-hal seperti ini. Tapi apakah ini mutlak? Pertanyaannya. Ya, apakah ini mutlak? Ada perbedaan di kalangan para ulama termasuk Gulam Al-Khalal sendiri, ya. Ya, apakah mutlak ini baik itu ketika dia di padang yang luas, di tempat terbuka, ataupun ketika di dalam ruangan atau tempat, ya, seperti al-khala tadi, toilet misalnya. Maka wa qala fi riwayat Muhammad bin al-Hakam an-nahyu anistiqbalil qiblah bil bauli wal ghaid idza kana fis sahra'i fa amma fil buyut fa huwa ashalun li hadis Ibnu Umar ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam qaidan ala labinatain, ya, qaidan ala labinatain mustaqbilan baital maqdis, atau di riwayat yang lain, ya, menghadap mustaqbila ila Syam seperti itu. Wa idza kana dzalika kana mustadbiran lil Ka'bah. Jadi larangan tersebut, ya, menghadap ketika buang air kecil ataupun buang air besar, ya, menghadap kiblat itu kaidahnya adalah ketika di sohro, ya, di tempat yang terbuka, di padang pasir, di gunung, di intinya bukan di tempat yang memiliki tempat tertutup, ya, bukan di ruangan seperti itu. Ya, ini penting seperti itu. Maka fa'amma fil buyut, adapun di dalam rumah seperti sekarang kita ini, ya, dalam rumah itu ada toiletnya, ada hammamnya, ya, terkadang jadi satu, hammam dan mirhat itu jadi satu. Ya, intinya di dalam ruangan, fil buyut gitu kan. Fahuwa ashalun, maka itu jauh lebih mudah, ya, tidak memberatkan, ya, tidak harus dia itu harus apa namanya? Tidak boleh menghadap kiblat misalnya, tidak mengapa, ya, karena itu tertutup oleh ruangan. Ya, adapun di ruangan yang terbuka maka tidak boleh mutlak, dia harus menjauhi kiblat ataupun tidak boleh membelakangi kiblat seperti itu. Maka ini sebagaimana hadisnya Ibnu Umar, ini hadisnya sahih, ya, hadisnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, di redaksi lengkapnya itu istaqarra itu fauqa baiti apa namanya? Baiti Hafsah, ya, Hafsah istri Nabi SAW. Jadi dahulu Ibnu Umar itu beliau mendengar sebagian para sahabat, ya, memutlakan perkara ini. Ya, ini adalah sikap dari seorang penuntut ilmu, yang mana seorang santri itu belajar kepada sumber ilmu, dia tidak hanya sekedar diam saja menunggu ilmu, tapi cekatan seperti itu. Sehingganya dia mencari tahu jawaban yang benar dari permasalahan ini. Sehingganya beliau Ibnu Umar, ya, ketika Nabi SAW sedang berada di rumah Hafsah, ya, beliau sampai nekat untuk mencari tahu bagaimana posisi Nabi SAW ketika buang hajat di dalam ruangan. Ya, beliau menaiki atap rumahnya Hafsah, kemudian melihat Nabi SAW. Tapi kata para ulama sebagian itu tidak melihat secara utuh, tapi hanya bagian kepala Nabi SAW saja, hanya untuk mengetahui, sekedar mengetahui bagaimana posisi Nabi SAW ketika buang hajat. Ya, jadi kata Abdullah ibnu Umar, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidan ala labinatain mustaqbilan baital maqdis. Ya, beliau itu buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis. Ini saat-saat awal-awal diperintahkannya salat seperti itu. Bahkan terkadang wa idza kana dzalika kana mustadbiran lil Ka'bah. Terkadang juga Nabi SAW membelakangi Ka'bah, ya, ketika sudah dipindahkan ke Ka'bah. Seperti itu. Ya, dan posisinya ini fil buyut, ya, fil buyut karena di dalam rumahnya Hafsah. Seperti itu. Jadi ini membantah atau bukan membantah, tapi ini meluruskan dari pendapat yang pertama tadi secara mutlak. Tidak boleh, ya, seseorang itu ketika buang air kecil ataupun buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Akan tetapi kata Gulam Al-Khalal rahimahullahu taala, dia mengatakan wabil awwali aqulu, kata beliau, adapun yang pertama aku mengatakan wallahu a'lam, ya,
wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Wa haditsu Ibnu Umar ya muttaribun. Ya, jadi kata Gulam Al-Khalal di sini, beliau mengomentari hadisnya Ibnu Umar, bahwasanya hadis tersebut terdapat beberapa kerusakan ya, ketidaksesuaian seperti itu. Mungkin diantaranya matanya seperti itu ya. Karena Ibnu Umar ini nekat sampai melihat Nabi SAW mungkin misalnya. Ya. Jadi beliau menolak pendapatnya Ibnu Umar ya, bukan menolak, maksudnya beliau lebih mengambil pendapat yang pertama seperti itu. Dia mengambil pendapat yang pertama bahwasanya mutlak tidak boleh ya untuk seseorang itu buang hajat, buang air kecil ataupun besar menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di dalam ruangan seperti itu. Ini kata Gulam Al-Khalal rahimahullahu taala ya. Tayyib. Tapi sekali lagi hadisnya Ibnu Umar ini sahih. Ya, hadisnya Ibnu Umar sahih. Ya. Jadi ini permasalahan fikih ya. Permasalahan fikih ini luas seperti itu. Disikapi dengan lapang. Kemudian babul qauli fil istibra wal istitabah bil ahjar. Taib. Sekarang masuk kepada pembahasan ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang adab dan etika seseorang itu ketika cebok ya, istinja seperti itu. Ketika cebok, bagaimana seorang muslim itu dia harus cebok ya. Qala Abdul Aziz Gulam Al-Khalal, dia mengatakan qala Abu Abdullah fi riwayati Hambal ya, lau anna rajulan bala walam yajus al-baulu maudi'a ihlilihi ya. Walam yajuzil baulu maudi'a ihlilihi lam yajib alaihil gusla fa in jaza al-ihlila wajib alaihi al-ghusla ya, wa adna ma yatamassaha bihi salasatu ahjarin idza anqama hunaka wa kadzalikal ghaitu idza lam yujawizu al-maq'adah. Tayyib. Jadi ini ketika seseorang itu dia buang air kecil ya, ketika dia buang air kecil, sedangkan dia ketika buang air kencingnya itu sedang kencingnya itu tidak melebar kemana-mana dari tempat buang air kecilnya itu, tempat keluarnya itu ya, dari salurannya itu, maksudnya dari lubang kemaluannya itu. Ini untuk laki-laki seperti itu dan juga perempuan ya, terutama untuk laki-laki. Jadi ketika seseorang itu dia buang air kecil, tidak sampai melebar kemana-mana, maka dia tidak perlu untuk mencucinya seperti itu, tidak perlu untuk membersihkannya, ya, tidak perlu untuk membersihkannya, selama tidak melebar kemana-mana. Akan tetapi fa'in jazal ihlila wajib alaihil gusla. Tapi apabila dia itu kencing kemudian melebar kemana-mana ya, sampai ke samping-samping gitu kan, keluar dari lubangnya itu, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk membersihkannya ya, untuk membersihkannya. Tentunya dengan air ya, tentunya dengan air, baru dia istinja ya, istijmar misalnya ya, dengan batu dan semisalnya. Karena Nabi SAW beliau didapati pada suatu waktu beliau bersuci itu dengan dua keadaan sekaligus, dengan batu dan juga dengan air. Terkadang juga beliau meninggalkan batu dan menggunakan air. Ya. Jadi batu ini catatannya di sini adalah ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, dan batu dan yang lainnya itu ada syarat. Adapun air ya, itu adalah alat toharoh yang paling afdol, yang paling sah ya, seperti itu. Air. Wa adna ma yatamassaha bihi salasatu ahjarin idza anqa mahunaka ya, dan mencukupi baginya apabila dia hendak membersihkan, membasuhnya itu dengan batu ya, 3 batu seperti itu. Wa kadzalikal ghaid, demikian juga ketika seorang itu buang air besar ya, dia menggunakan batu juga seperti itu ketika istijmar, istinja
dan istijmar itu berbeda. Tapi sama, intinya cebok seperti itu, cebok. Ya. Maka apabila seseorang itu dia buang air besar, kemudian kotorannya itu tidak sampai di duburnya itu tidak melebar kemana-mana, ya, maka dia cukup dengan air saja. Ya, cukup dengan air saja. Apabila dia melebar apabila dia tidak melebar kemana-mana, ya, maka dia membersihkannya dengan batu seperti itu, dengan batu. Ya. Tapi apabila dia melebar kemana-mana, maka dia membutuhkan batu yang lebih banyak, ya, seperti itu. Wa kadzalikal ghaitu idza lam yujawizu al-maq'adah. Wa qala fi riwayati Abi Thalib Amirul Mukminin, ya, laisa firrihi istinja. Ya, kentut itu tidak perlu yang namanya istinja, ya, dicebok seperti tidak perlu. Ya. Kenapa? Li'anna fi yakni la fi kitabillahi wa la fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut tidak ada tuntunannya daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu. Innama fihi al-wudu. Ya, ketika seorang kentut itu buang angin itu cukup dia untuk berwudu saja. Karena itu hadas kecil seperti itu. Jadi tidak perlu dia cebok, ya. Cukup dia itu berwudu saja. Wa qala fi riwayati Hambal idza tawadda'ta fada'a yadak fi siflatika waslut ma tamma hatta yanzila walha anhu wala taj'al dzalika min hamika wala taltafit ila dhannika. Ya. Ini maksudnya jadi ini permasalahan tentang hadza fi mas'alatin natir, ya, ba'da qada'il hajjah. Seperti itu. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, kemudian Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Jadi ini permasalahan tentang seseorang itu apabila dia, ini redaksinya juga tidak lengkap seperti itu. Intinya seorang ini was-was, ya, orang ini was-was, dia habis buang air kecil, ya kan, semisal seperti itu. Kita berikan gambaran. Kemudian dia sudah kencing, tapi dia masih merasakan masih ada yang tersisa, ya, masih ada yang tersisa seperti itu. Atau sebagaimana di dalam hadis lainnya, ya, Nabi SAW beliau mengatakan apa? Falyantur, ya, zakaruh salasa marrat, seperti itu. Riwayat Ibnu Majah. Ya, hadisnya dhaif. Ya, jadi seorang itu hendaknya dia untuk memijat seperti itu, mengurut, memijat untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencingnya seperti itu. Ketika dia sudah kencing dalam posisi duduk, perhatikan di sini barakallahu fikum. Kemudian dia masih merasakan setelah kencing itu masih ada yang tersisa. Maka wajib bagi dia untuk apa? Dia jongkok, kemudian dia pijat itu kemaluannya, ya, penisnya seperti itu sampai air kencingnya benar-benar habis, ya. Kemudian waslut matam hatta yanzila. Terus seperti itu sampai benar-benar tidak tersisa lagi air kencingnya. Walha anhu, kemudian tinggalkan, ya, tinggalkan, la taj'ala dzalika min hamika wa taltafit ila dhannika. Enggak usah diperdulikan karena itu merupakan bagian daripada waswas, dari zon, ya, dari prasangkanya dia saja. Seperti itu. Wa qala fi riwayati al-Marrudhi, ya, idza tatartahu yani falyantur tatartahu min asfali salasa marratin fala taltafit ilahi wa in ra'aituhu annahu yajri. Jadi apabila seseorang itu dia benar-benar sudah, ya, tapi ini karena waswas seperti itu, karena waswas. Dan ini ada hikmahnya, ya, anjurannya untuk seseorang itu benar-benar memperhatikan kencingnya, jangan sampai ada yang tersisa kemudian ketika dia telah selesai dia keluar, ya, keluar seperti itu. Jadi harus diperhatikan ketika kencing, ya. Entah itu dalam posisi berdiri ataupun duduk, ya.
Dia harus benar-benar memperhatikan sisa air kencingnya itu, jangan sampai menetes kembali di celananya. Jadi ketika telah diurut ya sampai benar-benar tidak tersisa lagi ya dari bagian bawahnya min asfali salah sama roh ya 3 kali seperti itu dipijat 3 kali atau lebih ya, maka fala taltafit ilahi, jangan diperdulikan lagi sudah, jangan dipandang lagi, ya segera berpaling. Ya, wa in ra'aitahu annahu yajri, walaupun kita mengira bahwasanya ini sepertinya keluar nih, ya. Jadi orang itu was-was, kayaknya masih keluar nih air kencingnya. Sudah, jangan dihiraukan, sudah. Ya, yang penting sudah kita sudah maksimal seperti itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya. Seperti yang penting kita sudah maksimal seperti itu. Ya. Jadi jangan dihiraukan karena itu bagian daripada was-was. Masih panjang ya. Wa qala fi riwayati Abi Dawud ya, wa qala fi riwayati Abu Dawud haddul istinja bil ma ya yunki ya. Jadi batasan seseorang itu dia istinja adalah pertama dengan air, jangan dengan selainnya dulu ya. Jadi ini adalah alat untuk bertaharah yang paling sah, yang paling afdol, yang paling bersih, yaitu dengan air ya, dengan air seperti itu. Wa qala fi riwayatil Al-Marruzi ya, beliau menyampaikan kembali di riwayat beliau wal istinja'u bisalasati ahjarin. Adapun istinja itu dengan 3 batu ya, kalau ingin menggunakan batu dengan 3 batu. Nah, ini juga khilaf ya, apakah cukup ya seseorang itu menggunakan 3 batu dan pada setiap batunya itu boleh digunakan lebih daripada sekali. Karena batu itu memiliki sisi seperti itu. Apalagi kalau besar kan, jadi dia memiliki sisi. Atau hanya cukup sekali pakai saja, yang disebut dengan istilahnya mustamil. Ya, ada air mustamil, ada air mustamal seperti itu. Ini juga batu ada mustamal seperti itu yang telah digunakan. Sehingga dia harus ganti dengan batu yang baru. Ini. Kemudian faiza kana hajarun kabir lahu salah satu atrofin ajzaun. Maka apabila batunya itu besar, ya, batunya itu besar, maka dia digunakan pada 3 ujung sisinya. Maka itu boleh ajzaun, boleh. Wa qala fi riwayatin al-Maimun, ya, al-Maimuni ayyam saha bil ha'iti salah sumarrah, ya. Ayyam saha bil ha'iti salah samarrat. Ya. Kemudian au bi khiraqin au bi audin wa an hada yaqumu maqamal ghusli. Tayyib. Ya, jadi boleh menggunakan selain daripada batu selama bahannya itu kering, tapi tidak boleh ya dia itu digunakan dari kotoran yang kering ataupun tulang, tidak boleh. Tisu basah bagaimana? Tidak boleh. Ya, harus yang tisu yang kering. Ya, atau dengan kayu, ya, dengan kertas seperti itu. Dengan kertas atau ya, istilah sekarangnya tisu kan seperti itu kan. Ya, kertas di sini maksudnya seperti istilah sekarang tisu. Ya, tisu atau dengan kayu seperti itu. Ya, dengan kayu. Maka ini merupakan maqamal ghusli, ya, kedudukan daripada untuk seseorang itu dia bersuci ya. Jadi seperti itu ya. Taib ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini ada penjelasan lagi. Oh ya, ada penjelasan lagi barakallahu fikum dari terakhir dari Abdul Aziz di sini. Alladzi taqaladu minal qaulain annahu la yujzi illa bi salasi ahjarin akbarin laisa fiha raji'un wal musta'milu li ahadi qurunil hajari al kabiri qad sara bihi musta'milan wa zala anhu ismul kabiri ismul bikr wala yunkihi dzalik wala yunkihi ma'adal hajar wallahu a'lam. Jadi intinya di sini bahwasanya kata Gulam Al-Khalal, beliau mengambil pendapat ya, ini berbeda lagi dengan pendapat yang disebutkan tadi. Tidak boleh bagi batu itu dia digunakan lebih daripada 3 kali. Cukup sekali saja ya, cukup sekali saja. Yang disebut dengan batu musta'mil atau musta'mal ya.
Karena batu itu sudah dikatakan zala anhu ismul bikr. Bikr itu kan perawan. Maksudnya sudah tidak bisa lagi untuk digunakan, ya, dan tidak untuk mensucikan, wala yunkihi dzalik, ya. Jadi cukup sekali saja. Insyaallah nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.